pernah dengar istilah air ketuban keruh? Kalau belum, tonton video berikut sampai habis. Selamat datang di Kriri Life, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bi dan Oni. Hari ini kita akan membahas soal ketuban keruh. Nah, pasti udah pada pernah denger kan, wah ketubannya keruh nih. Wah, kok ketubannya keruh, gimana ya caranya supaya jernih kembali gitu. Nah, kita akan mengenali kok bisa ya ketuban itu menjadi keruh. Nah, kalian pasti sudah tahu kan, sebenarnya ketuban itu adalah salah satu faktor yang penting untuk menentukan kesejahteraan janin. Karena ketuban ini nantinya akan menjadi bantalan atau pelindung bagi janin, terus dia akan berfungsi juga untuk pertukaran metabolisme bagi janin gitu. Bahkan ketuban yang terlalu banyak atau terlalu sedikit itu juga bisa berbahaya bagi pertumbuhan dan kesejahteraan janin. Nah, gimana nih kalau ketubannya keruh? Sebenarnya apa aja sih penyebab ketuban keruh itu? Idealnya ketuban itu tuh warnanya itu kuning agak jernih. Jadi jernih tapi nggak seperti air aqua ya. Jadi menurut aku nih, jernihnya itu agak-agak mirip air kelapa muda gitu. Jadi kayak degan gitu. Jadi putih, bening, tapi nggak bening banget gitu loh. Nah, kalau yang disebut keruh itu biasanya dia berwarna kecoklatan, kemerahan, kehijauan gitu. Atau kalau misalnya memang sudah parah banget bercampur mekonium itu, jadi di dalamnya itu kayak ada bubur yang cair gitu loh. Jadi kayak bercampur sesuatu, something kayak blenderan daun gitu. Jadi emang ya lentrek-lentrek gitu sih, bahasa Jawanya apa ya, bahasa Indonesianya lentrek-lentrek. Pokoknya ya gitulah, bercampur mekonium misalnya. Nah, apa aja penyebabnya? Yang pertama itu bisa karena usia kehamilannya itu sudah lebih bulan gitu. Jadi sudah terlalu tua. Nah, ketika kehamilan itu sudah terlalu tua, seperti yang kita sudah pelajari di plasenta yang akhirnya mengapur, maka kadang-kadang nutrisi ke janin ini juga terganggu. Nah, akibatnya janin bisa mengalami vital distress gitu. Ketika janin mengalami vital distress, ditambah biasanya kalau kehamilannya sudah tua, itu ketubannya juga berkurang, maka biasanya dia itu akan di dalam kandungan gitu. Sebenarnya bayi itu di dalam kandungan itu nggak ibu-ibu. Jadi ketika dia stres, dia baru Nah, nya ini yang akan bercampur dengan ketuban dan akhirnya ketubannya jadi keruh gitu. Jadi, kalau misalnya kehamilan ibu-ibu itu sudah lewat HPL, itu silahkan rajin konsul gitu, rajin melakukan USG supaya kita tahu gimana nih kondisi ketubannya, plasentanya, janinnya gitu. Apakah ada masalah atau baik-baik saja. Dan memang ketika kehamilan kita sudah tua, itu sebaiknya kita juga rajin memantau gerakan janin gitu, supaya kita tahu gimana nih janin yang ada di dalam itu kesejahteraannya masih baik atau sudah mulai berkurang. Nah, yang kedua adalah kalau misalnya ibu itu ada komplikasi kehamilan, misalnya ibunya sakit hipertensi, preeklamsia, diabetes. Nah, tentu kondisi ini kan akan mempengaruhi janin ya, akan mempengaruhi nutrisi ke janin. Kan kadang-kadang kalau misalnya ibunya preeklamsia, kadang janinnya juga IUGR seperti itu. Nah, kondisi ini juga dapat menyebabkan si bayi ini akhirnya mengeluarkan mekonium gitu di dalam kandungan gitu. Nah, akhirnya air ketubannya jadi keruh. Sehingga sebaiknya kalau memang ada komplikasi, misalnya preeklamsia atau diabetes, itu sebaiknya memang ibu juga rajin memantau kondisi diri dan kondisi kehamilannya. Penyebab yang selanjutnya adalah kekurangan oksigen. Ini bisa karena memang ibunya sakit gitu, kayak misalnya anemia sehingga distribusi oksigennya berkurang, atau misalnya ibu ada penyakit lain, atau karena posisi misalnya tidurnya terlentang gitu. Nah, ketika janin itu kekurangan oksigen, dia juga jadi stres gitu. Nah, ketika stres, sama seperti yang tadi disebutkan di awal, akhirnya dia mengeluarkan mekonium. Nah, mekoniumnya ini yang akan membuat air ketuban menjadi keruh. Yang selanjutnya adalah kalau misalnya terjadi infeksi atau korioamniotik. Nah, kondisi infeksi ini dapat menyebabkan air ketuban menjadi keruh. Terus kadang-kadang dia bisa bikin ibunya jadi demam, gerakan janinnya melambat, denyut jantungnya terlalu lambat atau terlalu cepat. Terus biasanya kalau air ketubannya pecah, ini air ketubannya akan berbau busuk seperti itu. Jadi bisa juga disebabkan oleh infeksi. Lalu gimana nih caranya kita tahu apakah air ketuban kita keruh atau enggak? Kita bisa sedikit waspada kalau misalnya kita mengalami beberapa tanda sebagai berikut. Yang pertama adalah kalau misalnya gerakan janinnya itu melambat. Otomatis kalau gerakan janin melambat itu kemungkinan ada something wrong gitu. Makanya penting sekali kita untuk selalu memantau gerakan janin. Yang kedua adalah kalau misalnya ibu merasakan demam tinggi, terasa nyeri di rahim, terus ukuran dan berat badan janin tidak sesuai usia, dan tentu saja kalau misalnya ketubannya pecah, itu warnanya bisa hijau, bisa coklat, bisa merah, dan baunya itu nggak enak.
Jadi kalau misalnya kalian mengalami ketuban pecah dini, silahkan cek ketuban yang keluar itu warnanya dan aromanya seperti apa. Kalau perlu difoto, biar nanti ketika kalian periksa ke petugas kesehatan, kalian bisa menunjukkan, ini loh tadi pecah warnanya seperti ini. Kalau ketubannya udah keruh, terus gimana gitu? Nah, kita kan tahu kalau ketubannya keruh itu kan ya cuman kalau ketubannya udah pecah kan. Oleh sebab itu, kalau misalnya ketubannya udah pecah, apalagi warnanya keruh, silahkan segera periksa ke petugas tenaga kesehatan, entah itu dokter atau bidan gitu. Supaya kita segera mendapatkan pertolongan dan supaya segera dicek janinnya itu gimana. Kita kan tadi udah tahu ya, apa aja sih yang bisa menyebabkan ketuban itu menjadi keruh. Nah, penyebab-penyebab itu usahakan dihindari. Bisa dengan olahraga, makan sehat, memantau gerakan janin. Kalau misalnya kita ada preeklamsia, hipertensi ya usahakan itu tidak memburuk. Posisi tidur kita juga harus bagus supaya oksigenasi ke janin itu juga lancar. Hal-hal seperti itu sebaiknya kita perhatikan gitu, supaya untuk mencegah janinnya itu di dalam kandungan tidak mengalami vital distress sehingga dia tidak di dalam, sehingga harapannya itu ketubannya tidak keruh gitu. Sampai di sini dulu penjelasannya, semoga cukup jelas. Semoga yang nonton ini ketubannya nggak ada yang keruh, bagus semua ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak.